Saudari-saudara yang terkasih, saya yakin kalau Yesus itu hidup di zaman sekarang ini, dia tidak akan pernah menjadi juru bicara partai politik, tidak akan bisa menjadi tukang kampanye. Kenapa? Karena mulut Yesus bukan mulut orang yang sangat manis. Tidak ada kata-kata yang merayu, membujuk, seperti nanti kampanye sebentar lagi, 1-2 tahun lagi, oh kalau saya jadi anggota DPR, kalau memilih partai saya akan ada program ini, rakyat akan dapat ini, dan segala janji yang indah-indah. Setelah terpilih, kita lihat sendiri hasilnya, kan itu. Yesus tidak demikian. Kalau kita dengar hari ini bacanya malah mengerikan, kan itu. Jika seorang ingin menjadi muridku, ingin datang kepadaku, bukan janji yang dikatakan, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata-kata Yesus keras, bukan membujuk, bukan merayu dengan segala janji manis, tetapi justru syarat yang dikatakannya itu terasa untuk kita bagaimana? Tidak membenci orang tua, tidak membenci saudara laki-laki, bahkan harus menyerahkan milik, nyawa sendiri untuk mengikuti Yesus. Orang ini memang lain dari yang lain. Ucapan Yesus memang tajam, langsung, tanpa bunga-bunga dan segala yang indah. Tetapi itulah yang memang dituntut Tuhan untuk orang-orang yang ingin menjadi murid, ingin menjadi pengikutnya. Tetapi apa maksud Yesus dengan kata membenci? Memang kalau kita baca dengan kacamata kita terasa agak bertentangan dengan perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu, cintailah sesamamu. Di sini dikatakan kalau menjadi muridnya, pengikutnya harus membenci bapaknya, ibunya, saudara laki-laki dan perempuan. Rasanya bertentangan. Dan maksud Yesus, ketika mengikuti Dia, kita harus membuang semua saudara-saudari kita atau orang tua kita, bahkan membenci mereka. Bahasa Yesus adalah bahasa orang Timur Tengah, bahasa yang hitam putih. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu kalimat lain yang dikatakan oleh Yesus. Atau kalau kita dengar dari ucapan lainnya lagi, kalau ada orang yang berdosa dengan matanya, cungkil matanya. Tangannya berdosa, potong tangannya. Kakinya berdosa, potong kakinya. Nanti kita masuk surga tidak punya apa-apa lagi di badan kita. Karena kepala kita pun ada dosanya, mata kita ada dosanya, mulut kita apalagi, telinga kita, tangan kaki kita. Tetapi bahasa Yesus adalah bahasa yang Timur Tengah, bahasa di mana sengaja memang mempertajam, sepertinya mempertentangkan, padahal bukan itu maksudnya. Bahasa yang sedikit hiperbola, berlebih-lebihan, untuk menekankan pentingnya sesuatu. Nah, dalam bahasa Timur Tengah tidak seperti bahasa kita yang mempunyai gradasi derajat. Paling indah, sangat indah, indah, cukup indah, kurang indah, agak-agak indah, tidak indah. Kita mempunyai berbagai cara untuk mengungkapkan suatu hal dengan perbedaan sedikit. Orang Timur Tengah pada zaman Yesus tidak ada
Seperti itu bahasanya. Menyayangi, sangat menyayangi, paling menyayangi, luar biasa menyayangi, cukup menyayangi, agak menyayangi, kurang-kurang sedikit, tidak menyayangi sampai paling bawah itu. Mereka tidak. Sayang, tidak ada kata kurang sayang. Sayang, benci. Padahal bukan maksudnya benar-benar seperti kita membenci, tetapi maksudnya ialah tidak sebesar sayang yang ini. Nah, ini. Tidak semanis yang ini. Jadi mereka hanya punya dua kata mengatakan manis, pahit, sayang, benci, suka, tidak suka, itu saja. Ya, tidak. Jadi maksud Yesus di sini bukan seperti dalam pengertian kita sayang dan benci, tetapi sebenarnya untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti Tuhan, Tuhan harus nomor satu, yang lain di bawah Tuhan, sedikit di bawah Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jadi kata Yesus, ketika kamu mau datang kepadaku, maka kamu menempatkan aku paling tinggi, yang lain-lainnya di bawah sedikit. Itulah maksudnya membenci bapa, membenci ibu, membenci saudara laki-laki atau saudara perempuan, menempatkan mereka sedikit di bawah. Jangan seperti Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kita ciptaan ini pencipta. Itu sebenarnya rencana, itu sebenarnya maksud dari Tuhan. Dengan kalimat yang untuk kita terasa keras, terasa bahkan bertentangan dengan perasaan kita. Tak mungkin Tuhan yang menyuruh kita menghormati orang tua malah membenci orang tua kita atau saudara-saudari kita. Tidak mungkin Tuhan yang menyuruh kita mencintai sesama malah membenci sesama kita. Jadi semoga kita dapat lebih mengerti maksud perkataan Tuhan di sini. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi murid-murid Tuhan, murid-murid dari Allah pencipta kita, berikanlah tempat yang khusus tertinggi bagi Tuhan. Dan yang lain-lain datang sesudahnya di bawahnya. Datang setelah Allah sendiri. Makanya dalam sebuah perintah Allah pun, perintah untuk Tuhan yang 3 pertama itu di atas, baru setelah itu perintah ke-4 sampai 10 itu di bawah. Mulai dari orang tua sampai dengan milik dari tetangga-tetangga kiri kanan kita. Walaupun demikian, kita juga kadang-kadang berpikir apakah memang kita mampu untuk selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita juga manusia yang tadi saya katakan dalam pembukaan mempunyai kadang-kadang kepentingan sendiri, rencana sendiri. Tuhan menghendaki kita menempatkan kehendaknya sebagai yang utama, tapi kita merasa saya juga punya rencana hidup saya juga punya keinginan saya juga punya cita-cita saya. Nah, kadang-kadang kita merasa keinginan kita dan keinginan Tuhan bertentangan atau tidak selalu sepaham. Kelemahan kita memang harus kita akui. Kekurangan kita memang harus kita akui. Keegoisan kita juga memang kadang-kadang harus kita akui bahwa itu ada pada diri kita. Apakah saya sanggup untuk selalu menempatkan Tuhan dan rencananya di atas hidup saya? Bagaimana saya bisa mengerti dalam pikiran Tuhan seperti dalam bacaan pertama? Jangan khawatir, karena ketika Tuhan memberi kita kesempatan mengikuti Dia, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, Ia yakin bahwa kita bisa. Ia percaya bahwa kita ini mampu.
Ia mempunyai harapan besar bahwa kita ini semua bisa membawa nama baik di dalam hidup kita. Ia percaya dan yakin bahwa kita sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anaknya yang baik. Tuhan mempunyai kepercayaan besar kepada kita masing-masing. Ia mempunyai pandangan positif atas hidup kita. Hanya mungkin kita yang kadang-kadang terlalu takut, kita yang terlalu lemah, kita yang sudah cepat menyerah sebelum memulai karena takut dengan segala macam risiko, dan karena itu kita tidak berani berbuat apa-apa. Santo Fransiskus dari Assisi pernah berkata, saudara-saudara, sampai sekarang kita belum berbuat banyak, mari kita mulai sekali lagi. Jika dia mau meninggal dan menguatkan hati saudara-saudaranya, para pengikutnya. Memang kita kadang-kadang merasa belum berbuat banyak, belum berbuat apa-apa, tetapi Tuhan setiap hari membangunkan kita kembali dan memberikan kepada kita kesempatan 24 jam untuk menunjukkan bahwa kita ini memang sanggup, bahwa ini kita mampu untuk menjadi pengikut Tuhan, murid-murid Yesus yang baik. Kalau Tuhan mempercayai kita, memandang kita secara positif, mengapa kita merendahkan diri kita? Mengapa kita takut untuk memulai berjalan? Jangan takut, karena apa? Karena ketika kita dibaptis, kita telah dikuatkan oleh Roh Kudus. Kita telah dikuduskan oleh Roh Tuhan sendiri. Dan tidak mungkin Allah yang memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya, meninggalkan kita berjuang sendiri. Orang Bapa yang maha baik itu tidak mungkin membiarkan dombanya tersesat dan akhirnya mati binasa di luar sana. Kita yang harus berani juga mempercayai diri kita masing-masing, melihat diri kita sebagai orang-orang yang memang dicintai Tuhan dan layak dicintai Tuhan dengan mengikuti kehendak Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan. Tak usah kita berpikir harus melakukan hal-hal yang besar, perbuatan-perbuatan yang hebat. Untuk menjadi murid-murid Tuhan, kerjakan saja hal-hal yang paling sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Bertanggung jawab saja kepada tugas-tugas kita yang sehari-hari dengan baik, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan melipat gandakannya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ketika kita memulai melangkah dengan penuh kepercayaan bersama dengan Tuhan, kita bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh sampai garis finish bersama dengan Allah. Ini harus kita bangun juga dalam diri kita. Karena Tuhan menciptakan kita baik adanya. Kalau kita ingat penciptaan Tuhan, Dia menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, hewan dan tumbuh-tumbuhan, daratan dan laut, selalu dikatakan Allah melihat semuanya itu baik. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, kalimat terakhir berubah. Allah melihat itu amat sangat baik. Dia menekankan amat sangat baik. Manusia melebihi segala-galanya. Kalau Tuhan begitu mencintai dan memberikan martabat yang tinggi kepada manusia, maka kita juga mau menghargai diri kita sebagai baik Roh Kudus, sebagai bejana walaupun lemah, kata Rasul Paulus, bejana tanah liat, tetapi kita mengandung, mengisi di dalamnya harta rohani yang tak terhingga indahnya. Dan kita mau membagikan harta rohani tersebut kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita. Jangan takut
Itulah kata pertama Yesus muncul ketika dia bangkit. Jangan takut. Ada seorang pengembara yang sudah mencapai banyak rekor, mendaki gunung yang sangat tinggi, menyeberangi lautan sendirian, menempuh, memasuki hutan-hutan berat yang belum pernah dimasuki oleh manusia, menempuh banyak bahaya. Dia ditanya oleh seorang wartawan dalam suatu wawancara. Bapak, katanya, apa yang buat Bapak mampu melewati berbagai wilayah yang selama ini belum pernah dilewati oleh manusia, yang mempunyai banyak bahaya, tetapi toh Bapak berhasil melewatinya? Saudara, kata pengembara tersebut, kalau saya mau melewati suatu hutan lebat yang angker, yang belum pernah didatangi manusia, saya tidak berpikir dahulu tentang semua bahaya di dalamnya. Apakah ada banyak ular, ataukah banyak binatang buas, apakah ada jurang di situ, apakah ada ini dan itu. Karena ketika saya langsung memikirkan semua bahaya yang ada di dalamnya, saya tidak punya tenaga untuk memulai satu langkah pun, terlalu takut. Saya hanya berjalan, memang saya mempersiapkan diri dengan baik, dan saya mulai melangkah. Saya menghadapi satu demi satu rintangan dan halangan yang ada. Kalau ada sungai, saya melewati sungai tersebut. Kalau ada binatang buas, saya coba menghindarinya. Kalau ada gunung yang tinggi, saya pelan-pelan mulai mendakinya. Dan begitulah, dari waktu ke waktu saya berjalan, saya melewati satu rintangan, satu halangan, menghindari satu bahaya dan bahaya lain, dan akhirnya saya melewati hutan yang lebat tersebut. Saudari-saudara terkasih, mari kita melangkah mengikuti nasihat Yesus, tuntutan Yesus, menempatkan kehendak Allah, keinginan Allah di atas keinginan kita manusia, dan berani bersama dengan Tuhan, percaya bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati rintangan dan halangan satu demi satu. Karena kita percaya kita diciptakan baik adanya, dan Allah mendampingi kita, menuntun kita, dan menjaga kita, seperti dikatakan oleh Yesus, aku menyertai engkau sampai akhir zaman.